wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adea Putri Salsabila, absen 17. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Arisusanti, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Felicia Dingga Fajar Febrianti, absen 25. Perkenalkan, nama saya Febri Valentin, absen 31. Di sini kami akan mempraktikkan pemanfaatan fitur terang pada FreePBS dan routing pada MikroTik. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi atau mengatur agar softphone yang berada pada jaringan server 1 bisa berkomunikasi pada jaringan server 2. Yang keduanya beda segmen. Oke, ini adalah penjelasan tentang bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi pada kedua jaringan yang berbeda segmen tersebut. Pertama kita masuk kepada mesin VirtualBox terlebih dahulu. File server PBX, lalu klik import, tunggu proses import. Setelah melakukan import file, lalu setting mesin virtual, pilih network, lalu pada adapter 1 pilih bridge adapter, lalu unchecklist adapter 2. Pilih start untuk memulai. Login dengan root dan ketikkan password. Ketikkan vim spasi /etc/sysconfig/network minscript /ifjfg min eth0, lalu enter. Setelah itu kita ubah DHCP pada boot Bruto berganti dengan static. Setelah itu ketikkan IP ADDR yaitu 192.168.80.1 dan ketikkan netmask 255.255.255.0 dan juga ketikkan gateway 192.168.80.254. Setelah mengetik gateway, klik tombol escape -2 wg huruf kecil, lalu enter. Setelah itu ketikkan service network restart, tunggu hingga muncul kata OK. Ketika sudah muncul OK, kita cek IP dengan mengetikkan IP A. Ketika IP sudah benar, kita open network lalu change adapter. Klik Header lalu pilih Properties. Ketikkan IP address 192.168.80.10 dan klik subnet mask
255.255.255.0 dan gateway 192.168.80.254 lalu oke. Setelah menyeting IP selesai, kita ke Google Chrome, lalu ketikkan 192.168.80.1, lalu enter. Pada username kita ketikkan server 1, lalu ketikkan password, confirm password, ketikkan ulang, dan jangan lupa isi notification email address dengan mengetikkan server1@gmail.com. Klik setup setting, pilih free PBX admin. Pada username kita ketikkan server 1 dan ketikkan password lalu continue. Setelah proses login selesai, klik submit dan pilih about. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Apply config. Setelah itu tunggu proses reloading. Pilih connectivity lalu pilih trunk. Setelah itu klik add trunk, pilih add zip, akan muncul tampilan seperti ini. Pada trunk name kita ketikkan trunk to server 2. Setelah selesai mengisi trunk name, pilih pg zip setting. Pada authentication pilih none. Setelah itu pada konteks from min tersebut diganti internal. Pada zip server kita ketikkan 192.168.50.1. Pada zip server port kita ketikkan 5060. Pada advanced DTMF kita ubah menjadi RFC 4733. Pada message context kita ketikkan from min trunk. Setelah itu pada codex checklist allow dan allow, selain kedua tersebut unchecklist, lalu submit. Setelah menyeting trunk, kita apply dan tunggu proses reloadingnya.
Setelah proses reloading selesai, pilih application, pilih extension, lalu add extension, klik add new zip. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Isi user extensionnya dengan 1001, lalu outbound CED-nya yaitu kamar 1, script isi kamar 1, lalu submit. Ketikkan kembali user extensionnya yaitu 1001, display name-nya room 1 dan script-nya room 1, lalu submit. Pada add extension yang kedua, Extension yang pertama sudah terbuat dan sekarang kita membuat extension yang kedua. Caranya sama seperti extension yang pertama, mengisi user extension, display name, sama secret, lalu submit. Setelah semua ekstensi selesai, jangan lupa untuk itu klik menu connectivity, pilih outbound routes. Outbound route, lalu isi route name dengan out to server 2 karena kita akan menghubungkan dengan PC 2. Pada trunk sequence for match router, pilih trunk to server 2. Pilih dial patterns, lalu isi 2xxx. Setelah itu kita submit. Jangan lupa untuk selalu mengapply untuk menyimpan konfigurasi. Setelah itu kita menyeting routing pada Winbox. Pertama kita buka aplikasi Winbox terlebih dahulu. Dan jangan lupa pastikan kabel sudah terhubung. Kita konekkan dulu pada Winbox. Oke, setelah masuk ke tampilan Winbox, kita klik IP. Kita reset terlebih dahulu ya untuk mereset IP router. Setelah itu kita login kembali, konekkan ke Winbox. Setelah tampilan seperti ini, kita pilih IP, lalu isi IP address-nya. Kita masukkan IP dari 80.254 dengan interface Ethernet 2. Lalu kita apply untuk menyimpan dan oke. Dan kita tambahkan satu IP lagi, 192.168.50.254/24. Interface Ether 3, apply lalu oke. Setelah itu kita masuk ke bagian routing, di menu routing lalu kita masuk ke RIP. Jangan lupa masuk ke network, lalu add network dengan IP 192.168.80.0/24. Lalu kita apply oke. Lalu kita tambahkan lagi IP
192.168.50.0/24. Lalu jangan lupa kita apply, lalu tekan. Oke, proses routing sudah selesai. Kita lanjutkan ke server 2. Tahap selanjutnya kita mengkonfigurasi extension yang sudah dibuat pada softphone. Saat ini saya menggunakan softphone 3CX. Pertama kita buat new, kita buat akun terlebih dahulu. Nama akun room 1 yang sudah terbuat, yang sudah sesuai dengan extension yang sudah dibuat pada Chrome PBX tadi. Selanjutnya sesuaikan dengan extension yang sudah dibuat tadi. Jangan lupa IP, kita masukkan IP server 1. Jangan lupa kita tekan OK. Kita pastikan untuk hook terlebih dahulu agar bisa tersambung dengan server kedua. Ini sudah bisa kita lihat bahwa status 3CX sudah on hook ya. Oke, setelah server 2 server pertama sudah terbuat, selanjutnya kita membuat server yang kedua. Ketikkan root, lalu enter dan password 123 dan enter. Lalu ketikkan perintah vim /etc /sysconfig /network-min-script /ifjfg-min-eth0, lalu enter. Jika sudah muncul seperti ini, ketik insert, lalu pada menu boot proto ganti DHCP menjadi static. Lalu di bawah IPv4 ketikkan IP ADDR sama dengan tanda petik 2 dan ketikkan IP 192.168.50.1 tanda petik 2, lalu enter, dan netmask sama dengan tanda petik 2 255.255.255.0 tanda petik 2 dan enter, lalu gateway sama dengan tanda petik 2, ketikkan 192.168.50.254 dan tanda petik 2. Lalu klik tombol escape titik 2 dan ketikkan wiki, lalu enter. Lalu restart dan ketikkan perintah service network restart, lalu enter, dan tunggu sampai ada tampilan OK.
Lalu kita akan mengecek IP dan ketikkan perintah IPA, lalu enter. Lalu ke adapter setting, pilih network and adapter setting, dan pilih change adapter option. Pada menu TH3, klik kanan, pilih properties, IPv4 properties, dan pilih use the following IP. Ketikkan 192.168.50.10, dan pada menu subnet mask ketikkan 255.255.255. Pada default gateway ketikkan 192.168.50.254. Lalu oke. Lalu pergi ke Google Chrome, pilih New Tab dan ketikkan 192.168.50.1 dan enter. Pada username ketikkan server 2. Lalu buat password sesuai keinginan dan password yang mudah diingat. Dan confirm password yang tadi sudah dibuat. Dan buat email sesuai keinginan, ketikkan server 2@gmail.com dan klik setup system dan klik free PBX dan username isi server 2 dengan password yang sudah kita buat tadi. Lalu pilih continue, lalu submit, pilih upload, lalu kita tunggu proses loading, lalu klik apply config dan tunggu proses loading hingga selesai. Jika sudah proses loading, klik connectivity dan pilih trunk. Klik add trunk, lalu pilih add SIP. Pada trunk name, ketikkan trunk min to min server 1. Lalu pilih menu PC SIP setting. Pada authentication pilih none. Menu SIP server ketikkan 192.168.80.1 dan SIP server port ketikkan
5060. Dan konteks ketik from min internal. Lalu advance, pada menu DTMF mode auto ganti dengan RFC 4733 dan scroll sampai ke bawah sendiri. Pada message konteks ketikan from terang. Dan selepas itu scroll ke atas dan pilih menu codec dan unchecklist semua terkecuali allow dan allow, dan submit, lalu OK dan apply config, lalu tunggu proses apply config hingga selesai dan pilih application, lalu pilih extension, pilih add extension dan pilih add new SIP. Pada user extension ketikkan 2001 dan display name ketikan kamar 1. Pada secret hapus dan ganti dengan kamar 1. Lalu klik submit. Klik add extension dan pilih add new SIP. Pada user extension ketikkan 2002 dan display name ketik kamar 2. Pada secret hapus dan ganti dengan kamar 2. Lalu klik submit dan klik apply config, lalu tunggu proses loading hingga selesai. Dan pilih connectivity, pilih outbound router dan klik add outbound route. Pada route name ketikan out min to min server 1. Lalu scroll ke bawah, pada trunk sequence pilih trunk min to min server 1. Kemudian ke dial patterns, pada match patterns ketikan 1 triple XXX dan submit, lalu apply config. Lalu tunggu proses apply config hingga selesai. Lalu klik reports, klik asterisk info, dan kita cek status pada trunk min to min server 1 status online. Lalu klik Windows +R, ketikkan cmd dan enter.
dan kita akan ping dengan perintah ping 192.168.50.254, lalu enter dan berhasil. Kemudian ping ke 192.168.80.254 dan sukses. Lalu ping ke 192.168.50.10 dan berhasil. Setelah itu kita buka aplikasi 3GX, kita close saja, kemudian kita klik new, lalu isi account name dengan kamar 1, kemudian pada icon caller ID kita isikan dengan nomor 2001, begitupun dengan extension ID 2001. Pada password kita akan isikan dengan password yang sudah kita bikin tadi. Kemudian pada local IP kita isikan 192.168.50.1, kemudian kita klik OK saja. Dan kita akan mencoba menerima telepon dari server 1. Sudah bisa terhubung. Kemudian kita akan mencoba telepon ke PC 1 dengan nomor 10001. Kita telepon, dapat terhubung ya. Kemudian kita akan matikan saja apabila sudah menelpon ke server 1 dan dapat terhubung.